Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Anak-anak ibu, tetap semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat kita pahami. Oke, anak-anak ibu, silakan kali siapkan posisi siap belajar dan untuk memulai kegiatan di hari ini. Nah, pada hari ini kita masih di tema 1 organ gerak, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran ketiga. Masih bersama Ibu. Nah, anak-anak Ibu, coba sekarang kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, peta ini menunjukkan kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsinya tahun 2010. Nah, ketika kalian amati peta, ada tampak warna yang berbeda. Ada sekitar 7 warna yang berbeda. Oke, bisa kalian amati? Ya, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, pada gambar keterangannya, warna hijau itu artinya kepadatan penduduknya sekitar 10 orang per kilometer persegi. Nah, kalian lihat ya. Kemudian ada yang terakhir berwarna merah. Artinya berwarna merah itu kepadatan penduduknya lebih dari 1290 km persegi. Nah, dan ada juga warna-warna lain yang mewakili maksudnya. Oke. Nah, itu adalah gambar peta Indonesia, kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi berdasarkan saat tahun 2010. Nah, setelah kalian amati peta ini, silakan kalian tulis pada buku tulis kalian pulau mana yang paling padat. Nah, berdasarkan peta tadi, pulau mana ya yang paling padat? Kemudian pulau mana yang paling sedikit penduduknya? Nah, kemudian berapa ya kepadatan penduduk di Papua Barat? Nah, lihat, kalian boleh lihat lagi keterangan tentang warna kepadatan penduduk per kilometer perseginya. Kalian bisa lihat keterangan, kemudian kalian lihat gambar pada peta Indonesia tersebut. Nah, setelah kalian lihat, setelah kalian menjawab, sekarang coba kalian temukan berapa kepadatan penduduk di provinsimu. Nah, sekarang kalian lihat, kalian tinggal di provinsi mana. Nah, kemudian kalian tulis berapa kepadatan penduduk di provinsimu. Oke ya, anak-anak ibu. Nah, kita lanjut. Sekarang ada peta Indonesia lagi. Nah, silakan kalian amati peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sangat banyak ya, anak-anak ibu ya. Kita lihat tadi bagaimana kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, sekarang kalian lihat peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, mereka tinggal di pulau-pulau yang tersebar di negara Indonesia. Nah, seperti kalian lihat pada gambar peta Indonesia ini ada berbagai macam warna. Ketika kalian lihat yang awal tadi, persebaran penduduk, itu terlihat ada sekitar 7 warna ya. Nah, kalau sini sangat banyak sekali, lebih puluhan warna. Jadi, warna ini melambangkan suku bangsa yang hidup di negara Indonesia. Nah, seperti kita tahu, suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini sangat banyak sekali. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan
gambar yang ini adalah suku Dani. Suku Dani ini berasal dari Papua, dari Pulau Papua. Kemudian ada juga suku Dayak. Suku Dayak ini dari Kalimantan. Nah, ini adalah contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang coba kamu temukan suku yang menghuni pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa meminta bantuan dengan keluargamu di rumah. Kalian juga bisa menggunakan internet untuk menemukan tempat tinggal suku tersebut. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Silakan kalian temukan di mana suku ini menghuni pulau mana suku ini. Oke anak-anak Ibu ya. Kalian bisa juga meminta bantuan dengan keluarga kalian di rumah. Yuk kita kenali suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini ada suku Aceh, suku Betawi, ada suku Asmat, suku Anak Dalam, suku Baduy, suku Bali, kemudian suku Batak. Nah, ada lagi ya beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada suku Nias, suku Sunda, suku Toraja, suku Jawa, suku Sasak, suku Melayu, dan suku Madura. Ini adalah beberapa suku yang ada di negara kita. Sekarang kalian cari di mana suku-suku ini menghuni tempat tinggalnya di pulau mana. Nah, kalian tulis pada buku tulis kalian. Cukup nama pulaunya saja ya. Nah, kalian tulis nama pulau, kemudian suku yang mendiami pulau tersebut. Oke, paham anak-anak Ibu ya? Sukunya cukup suku yang Ibu tampilkan di sini saja. Jadi sekalian masukkan suku-suku ini menurut pulau tempat tinggalnya. Oke anak-anak Ibu ya. Nah, selain suku bangsa, Indonesia ini juga beragam agama yang dianutnya. Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Jadi selain suku bangsa yang beragam, yang banyak sekali, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Nah, disinilah kita harus saling menghargai. Anak-anak Ibu, silakan kalian baca teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Nah, kalian membacanya di buku tema kalian. Nah, kalian baca bagaimana ya kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Setelah kalian membacanya, nah, kalian tentukan ide pokok tiap paragraf pada teks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, silakan kalian wawancara orang tua atau orang di sekitar kalian untuk mengetahui agama, suku, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Jadi kalian buat daftar pertanyaan apa yang ingin kalian tanya kepada orang di sekitar kalian. Nah, ini untuk kerjasama kalian di rumah. Jadi kalian bisa mewawancari orang tua atau paman atau nenek yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, kalian buat pertanyaan untuk mengetahui apa agama mereka, kemudian apa sukunya, kemudian pendidikan dan pekerjaannya. Oke, bisa ya anak-anak Ibu ya? Oke, pasti bisa. Nah, anak-anak Ibu, Indonesia itu seperti kita ketahui memiliki penduduk yang banyak, kemudian keberagaman suku bangsa, kemudian agama yang beragam. Nah, banyak faktor yang membuat Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dibandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Nah, banyak faktor juga yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah,
mari kita kenali apa ya faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang besar. Kalian boleh tulis nih faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara besar. Pertama, nilai luhur yang hidup di tengah masyarakatnya. Selanjutnya, wilayah yang luas berupa kepulauan seperti kita lihat pada gambar tadi ya, bahwa negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Mulai pulau yang besar dan pulau yang terkecil. Kemudian letak geografis yang strategis. Nah, seperti kita tahu ya sebelumnya bahwa Indonesia itu letaknya di antara dua benua, kemudian di antara dua samudra, benua Asia dan benua Australia. Dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu letaknya sangat strategis. Kemudian besarnya jumlah penduduk. Seperti kita ketahui tadi, Indonesia itu karena negaranya kepulauan, penduduknya juga sangat banyak. Negara yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak juga. Nah, kemudian suku-suku bangsanya, beragamnya suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Nah, kemudian ada juga keberagaman budaya mereka, dan sosial serta ekonomi. Oke, anak-anak ibu, inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang besar. Nah, sekarang coba kalian renungkan. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Oke. Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan kamu cinta tanah air. Oke, anak-anak ibu, silakan kalian tulis di buku kalian bagaimana sikap dan perilakumu yang menunjukkan kamu cinta pada tanah airmu. Baik anak-anak ibu, kegiatan hari ini sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas kalian. Oke, selamat bekerja dan selamat belajar.